Oke, selamat siang semuanya buat seluruh komunitas channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian berikan kesehatan selalu, teman ya. Oke, di kesempatan kali ini teman kita akan coba untuk cek price action dari Shiba Inu nih, teman ya. Karena gue udah lama banget nih gak ngebahas Shiba Inu ya. Terakhir kapan sih gue ngebahas Shiba Inu? Waduh, udah lama banget lah pokoknya. Ya, teman. Nah, nanti gimana sih untuk price actionnya? Ya, nanti bakal kita kepoin semuanya ya untuk market Shiba Inu, teman. Oh, terakhir ini gue bahas 3 minggu yang lalu, cuy. Ya udah lama banget. Oke, enaknya kita langsung aja teman ke CMC bagaimana kondisi marketnya saat ini untuk Fear and Greed Index ya, tingkat keserakahannya saat ini mulai meningkat ya, terus meningkat ini tingkat keserakahannya ya. Meskipun saat ini untuk Fear and Greed Index ada di rate sekitar 51 ya, di posisi netral. Dan untuk perkembangan market cap all crypto itu terus tumbuh ya, meskipun saat ini sepertinya ada tekanan ya untuk pertumbuhan dari market cap seluruh kripto gitu teman. Tapi tetap teman untuk altcoin sessionnya indeksnya itu saat ini masih di rate 15 dari 100, artinya dominance masih besar ya untuk Bitcoin. Jadi lu tetap waspada juga ya, jangan sampai kalian tuh ke bawah FOMO untuk masuk tanpa kalian melihat di mana titik kalian seharusnya masuk ya, jangan asal aja itu seperti itu. Nah, lantas banyak yang tanya, bang, melihat kondisi market saat ini enaknya itu kita ngapain sih bang? Lebih kita trading atau gimana sih? Kalau gue sih lebih enak scalping ya, karena kalau menurut gue pribadi karena ada tingkat kenaikan poin dari altcoin sessionnya ini, itu memungkinkan atau menunjukkan pola pergerakan market dari altcoin itu cenderung agresif ya untuk naik turunnya, atau bisa kita bilang volatil harganya itu cukup signifikan. Lu bisa cek deh ya di altcoin, ya beberapa altcoin itu kalau kita cek ya, ini 7%, 6% ya temen. Solana ya, terus ini Dogecoin naik 11%, Cardano 11% dalam kurun waktu 7 hari. Tapi kan berarti banyak dari beberapa hari kebelakangan dalam kurun waktu 24 jam tuh banyak naiknya untuk altcoin, bener nggak ya kan? Nah, di situ kita bisa manfaatkan untuk scalpingan ya teman, kalau menurut gue pribadi sih ya. Jadi cukup mantep market saat ini untuk scalping. Nah, tapi terlepas dari itu teman, kita nggak usah lama-lama ya, kita akan coba cek bagaimana price action ya dari si Shiba Inu ini, dan nanti gimana kondisinya. Nah, posisi di mana kita untuk entry sih bang enaknya, atau kita menunggu aja atau menunggu sampai dia terjun dulu bang? Oke ya. Oke teman, ini gue udah masuk di time frame 1 hari ya untuk Shiba Inu ya. Terlihat ya teman untuk Shiba Inu saat ini dia udah ngebuat suatu support ya kemarin itu ya, di support kuatnya itu ada di sini nih. Sebentar gue gedein dulu ya cuy, sebentar. Nih, gue gedein ya. Jadi Shiba Inu tuh kemarin ngebuat support di area sekitar 0,001 teman. Ya, ini di tanggal berapa sih? Di tanggal 5 April ya 2025 ya. Jadi awal bulan kemarin dia ngebuat support. Nah, support tersebut memang sudah terjadi di 4 Agustus 2024 ya teman. Jadi memang sudah terbukti secara histori bahwa support yang kemarin dibentuk awal bulan kemarin untuk Shiba Inu itu udah fix support kuat untuk Shiba Inu ya. Jadi andai kata misalkan ada lengser banyak lagi, gue yakin 100% Shiba Inu bakal tertahan kuat di area yang gue kasih tanda biru ini. Itu support kuatnya. Nah, untuk resisten terakhir mungkin kita bisa melihat di sini ya teman. Nah, ini di sini. Secara alur konsolidasinya ini memungkinkan akan ada penurunan untuk Shiba Inu sebenarnya ya. Karena apa? Karena di sini kita lihat double top ya udah terjadi pada Shiba Inu teman. Jadi lu harus hati-hati. Secara alurnya Shiba Inu itu ya, ini kan konsolidasi ya, habis mengalami penurunan dia terkonsolidasi seperti ini. Jadi secara alurnya dia masih ada potensi untuk mengalami koreksi sih kalau menurut gue pribadi. Meskipun saat ini lu lihat ada kenaikan ya saat sebesar berapa nih, 1,34%, tapi menurut gue pribadi ini bukan suatu yang bisa memicu kenaikan berikutnya. Karena apa? Karena secara pergerakan candle dia belum mampu untuk nge-breakout ya level konsolidasinya ini. Yang kita tahu untuk Shiba Inu ya, kita lihat teman-teman di antara resisten di kepala 15 sampai di kepala berapa nih? Ya di kepala 15-16 lah ya.
ya, sampai ini kepala 15 lebih dikit ini ya, itu belum mampu ke breakout oleh Shiba Inu. Artinya kalaupun memang ini nanti ada kenaikan, ini bukan suatu kenaikan yang bisa recovery ya teman. Terlebih kalau gue cek juga di sini teman ya, untuk moving average sama EMA. Oke, secara moving average sama EMA memang dia udah mengkonfirmasi bahwa moving average itu udah menjadi suatu support ya terhadap pergerakan candlenya, tapi belum mengkonfirmasi kenaikan secara penuh. Jadi gue pikir kenaikan saat ini itu kenaikan sementara aja, karena pada dasarnya pergerakan Shiba Inu belum mampu untuk nge-breakout level supply-nya. Ya, ini level supply-nya tuh di antara dari start di kepala 14 sampai 15 plus ya, hampir ke 16, kepala 16 di sini yang gue kasih tanda ini ya. Sebentar, ini gue ubah aja warnanya menjadi kuning. Nah, ini adalah area supply yang gue kasih kuning. Artinya di area kuning ini banyak sekali supply yang memungkinkan kalian bisa lihat sendiri, double topnya panjang-panjang banget ya untuk shadownya itu ya. Itu merupakan terbukti supply kuat banget di situ. Dan saat ini pergerakannya meskipun ada kenaikan, secara tren dia turun ya, secara tren konsolidasinya harusnya dia turun. Artinya pergerakan saat ini itu hanyalah pergerakan sementara saja untuk kenaikannya ya. Nah, terlebih kita akan coba cek nih dari MACD dan lain-lain ya. Ini time frame 1 hari loh cuy, ini time frame 1 hari bukan scalping ya, time frame 1 hari. Dan kita akan coba cek posisi RSI ya, restock RSI nya. Dan kita bisa melihat teman ya, saat ini untuk Shiba Inu mungkin akan ada kenaikan ya, mungkin 1 sampai 3% akan ada kenaikan seperti itu, sebelum nanti dia bisa membuktikan bahwa dia mampu untuk nge-breakout level 15 misalkan ya. Sebelum itu terjadi, gue pikir kita nggak ada expect atau nggak ada bayangan bahwa Shiba Inu itu akan melebihi kepala 15 sebelum dia mengkonfirmasi kepala 15 itu sendiri ya. Artinya untuk dia up ya, misalkan kita targetin untuk Shiba Inu tuh, misalkan ya kita targetin di sini nih, misalkan kenaikan ya kita targetin di resisten kepala 16 ini ya. Jadi kepala 16 ini nggak bakal terwujud ketika Shiba Inu belum mampu breakout level kepala 15 ya, 1556 nih di sini ya. Di sini gue lihat ada demand, soalnya ada supply di sini ya, di sini sorry. Nah, di area sini sebelum Shiba Inu belum mampu untuk nge-breakout ini, kita nggak ada chance untuk dia tuh lari ke sini. Intinya seperti itu teman-teman ya. Oke. Dan saat ini gimana bang? Artinya saat ini pergerakannya cuma biasa aja ya, naik dikit habis itu kebanting lagi. Gue pikir seperti itu. Coba kita lebih detail deh, kita lebih akan buktiin apakah memang ini akan turun lagi apa benar begitu bang. Oke. Secara RSI teman-teman, sebentar gue akan coba cek ini secara RSI ya. Nih, secara RSI ya, posisi kemarin kan di tanggal 16 April 2025 ini RSI-nya di 66 ya, meskipun ini belum area overbought-nya, tapi paling enggak kita itu bisa melihat ya bahwa ada perlawanan pergerakan turun dari RSI-nya gitu teman ya. Dan kemungkinan kalau gue lihat ya, karena gue lihat di sini ada support untuk RSI-nya di Desember 2024, gue pikir dia akan ke sini. Jadi artinya kenaikan saat ini tuh hanyalah kenaikan sementara. Jadi pergerakannya akan seperti ini. Nah, gini. Gue pikir ini akan naik gini, tapi habis itu gini. Ya. Ya, jadi mudah-mudah seperti ini. Ya, jadi kenaikan saat ini mungkin akan ada kenaikan 2 sampai 3%. Ya, habis itu kebanting lagi. Apakah memang nanti akan kebanting nih harga? Oke. Kita akan coba cek deh dari segi MACD. MACD time frame 1 hari menunjukkan bahwa memang belum ada konfirmasi penurunan secara penuh untuk Shiba Inu ya. Tapi paling enggak kita di sini udah dikasih signal cuy bahwa ada perubahan warna di dalam MACD-nya di time frame 1 hari. Artinya ini akan ada tekanan harga untuk si Shiba Inu ya, teman-teman. Meskipun belum mengkonfirmasi dead cross-nya ya. Dead cross-nya seperti apa sih? Dead cross-nya seperti apa bang? Seperti ini nih. Ya, kita belum lihat sih konfirmasi itu. Tapi paling enggak kita udah dikasih signal bahwa akan ada tekanan turun untuk Shiba Inu ya, teman ya. Dilihat dari pergerakan candlenya. Dan ini juga sama, tekanannya juga sebelumnya juga terjadi hal yang sama, lu perhatikan tuh ya. Kita tinggal tunggu konfirmasi dead cross, habis itu Shiba Inu akan mengalami terus turun. Jadi buat teman-teman yang mau masuk sekarang ya,
Sekalian mending sabar dulu deh. Ya kalau kalian ingin scalping cuan 2-3% ya terserah. Tapi kalau menurut gue pribadi, mending kita tunggu turun dulu aja sampai sekiranya cocok buat kita masuk baru ya. Ya kita masuk, intinya seperti itu. Dan secara volume ini cukup kecil ya cuy. Jadi artinya kenaikan saat ini itu bukan kenaikan Shiba Inu yang besar kalau menurut pribadi, karena volume transaksi Shiba Inu terlihat masih sangat kecil di sini ya teman. Jadi kita nggak bisa expect bahwa Shiba Inu akan naik tinggi-tinggi, nggak. Kenaikan ini hanyalah sementara kalau menurut gue pribadi. So kesimpulannya apa? Kesimpulannya melihat dari gue lihat ada demand yang cukup kuat di sini ya, untuk Shiba Inu nih di area konsolidasinya gue lihat demand di area sekitar kepala 12 ya teman. Jadi gue pikir kalian bisa tunggu entry itu di area sini kepala 12 sampai di kepala 12-an lah ya. Sebentar. Gue lihat tuh ada di sini nih. Ya di area sekitar kepala 12-an ini kalian bisa entry. Tapi buat mastiin lagi ya, coba kita akan coba pakai Fibo untuk kita bisa melihat pola-pola pergerakan turunnya. Oke. Di pola pergerakan turunnya, area 0,618 Fibonacci itu kenanya di area sekitar sini. Jadi gue akan kasih dua target ya buat penurunan Shiba Inu. Yang pertama gue akan kasih ya, kemungkinan dia akan ini mungkin nanti bisa naik sampai level kepala 13 lebih ya, hampir kepala 14 lah. Ya, mentok-mentok di kepala 14 mungkin dia akan, habis itu dia akan terkoreksi. Ya. Untuk level entry kalian tuh bisa di kepala 13 juga ya, 1332 ini. Tapi gue lebih lihat bahwa ini ada kemungkinan Shiba Inu akan turun di area 0,618 Fibonacci-nya itu ada di area sini nih teman, di kepala 122. Artinya lebih enak sih kita tunggu di area sini ya, lebih enak tunggu di area sini teman ya, karena kita main spot ya, ini bukan future. Kita tunggu aja di sini. Artinya kita tunggu Shiba Inu turun sekitar 10% dari harga sekarang. Kalau saat ini dia akan masih naik ya, mungkin dia akan targetin di kepala 14 kalau sekarang. Artinya akan ada kenaikan tipis sih teman ya. Kalau dari harga sekarang dia targetin ke situ, akan ada kenaikan ya sekitar 2-3% lah ya kenaikannya saat ini. Ya 2-3% seperti yang udah gue bilang tadi. Tapi untuk penurunannya kita tunggu 10% penurunan dari harga sekarang ya. Per video ini gue buat di angka 0,001364 saat ini ya. Kita tunggu penurunannya di 0,00127 ya. Menurut gue pribadi akan seperti itu ya teman, karena dari beberapa indikator yang udah gue lihat, dari volume, terus dari MACD, terus dari RSI, ini sangat mensupport atau mendukung penurunan untuk Shiba Inu ya di time frame 1 hari. So kita tunggu di 0,01227. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya mengenai price action dari Shiba Inu yang saat ini akan ada, sepertinya akan ada kenaikan sekitar 2-3% habis itu kebanting lagi. So tetap hati-hati teman-teman ya. Kita akan tunggu atau entry Shiba Inu di level 0,001227 yang ada kemungkinan penurunan 10% dari harga sekarang. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan tetap sebelum gua akhirin video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi teman. Jadi bicara kalian ini dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian, semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dia menyampaikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, selamat siang, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye bye.